Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia beliau kita hari ini masih bisa dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sama-sama kita kirimkan buat arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau lah kita hari ini ada pada zaman yang penuh dengan iman dan takwa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan berdiskusi tentang fisika, khususnya seri dinamika. Minggu lalu kita sudah bahas tentang kinematika. Kita bicara tentang minggu lalu kita bicara tentang benda titik, di mana di situ kita tidak membahas tentang penyebab geraknya seperti apa. Sekarang kita akan bicara tentang dinamika, itu bicara tentang gerak juga, tapi dengan penyebab geraknya. Jadi dalam dinamika itu kita akan bicara tentang gaya, di mana gaya itu adalah interaksi yang dapat menyebabkan sebuah benda bisa mengalami perubahan gerak, ya, bisa juga mengalami perubahan bentuk. Bisa juga dalam perubahan gerak itu bisa yang dirubah adalah besaran geraknya ataupun arah geraknya. Minggu lalu kita kan sudah melihat bahwa adanya percepatan yang dapat mengubah besar gerak, merubah besaran gerak, itu merubah kecepatan gerak. Dalam gerak lurus yang kita bahas minggu lalu, kita membahas tentang pengaruh percepatan itu pada besar gerak, besar dari kecepatan. Dalam gerak parabola yang kita bahas minggu lalu, kita sudah melihat bahwa ternyata percepatan itu juga bisa selain merubah besar, juga merubah arah dari kecepatan itu sendiri. Gaya ini termasuk besaran vektor, berarti dia juga bisa mempunyai besar dan arah. Dalam satuan sistem internasional, jadi ini sering kita salah, banyak penyebutan ini yang agak kurang tepat ya. Jadi SI itu dalam singkatan itu adalah sistem internasional, bukan satuan internasional. Jadi dia SI unit, satuan ya sistem internasional. Dalam satuan sistem internasional, satuan gaya itu adalah Newton. Ini dah Bapak Ibu dah tahu semua. Nah, yang perlu saya tekankan di sini bahwa SI ini moga-moga tidak yang hadir ini tidak mengalami kesalahan ya. Sudah tepat bahwa kita menyebut SI itu adalah sistem internasional, bukan satuan internasional. Oke. Kemudian gaya itu bisa kita bedakan, ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Oke. Gaya sentuh itu ya, bila gaya itu bekerja pada dua benda yang satu sama lainnya saling bersentuhan, itu berarti kita sebut dengan gaya sentuh. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin bisa mendorong meja tanpa menyentuh meja itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa mendorong meja tanpa menyentuh meja, itu orangnya berarti punya tenaga yang bukan secara fisik memberikan gaya ya. Jadi mungkin dia punya tenaga batin, tanpa dia sentuh mejanya terpental sendiri. Ya, itu bukan itu yang kita bahas di sini ya.
yang kita lihat di sini bahwa gaya itu adalah gaya secara fisik, ya. Yang gaya sentuh itu berarti ada interaksi langsung antara pemberi gaya atau sumber gaya dengan penerima gaya. Ya. Waktu kita mendorong meja atau kita menarik meja, ya, berarti itu ada gaya yang diberikan orang ini itu langsung diterima oleh mejanya. Atau gaya berat, bukan gaya gravitasi, ya. Ya, berat benda pada permukaan. Jadi gaya normal yang diberikan permukaan pada benda yang mempunyai berat akibat berat benda itu adalah gaya sentuh. Jadi ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah salah satu juga gaya sentuh. Akibat gesekan benda dengan lintasan. Ya. Gaya pegas. Gaya pegas juga termasuk gaya sentuh. Karena pegas itu ditekan atau ditarik secara langsung. Tidak mungkin tidak disentuh. Jadi kita harus berikan ke anak-anak kita bentuk gaya sentuh itu yang mana. Oke. Kalau gaya tak sentuh, ya, itu adalah gaya yang timbul akibat adanya medan yang ditimbulkan suatu benda yang membarengi benda lain di sekitarnya. Jadi gaya yang dirasakan suatu benda akibat medan yang ditimbulkan oleh suatu benda lain. Ya. Contoh, gaya magnet. Itu besi-besi itu akan tertarik karena adanya medan di sekitar magnet. Ya. Jadi selama ini kita kan hanya gaya tak sentuh adalah yang dicontohkan magnet. Kenapa tidak sentuh? Bagaimana gaya itu timbul? Yang mungkin yang sering yang tidak pernah dikemukakan di buku, ya, bahwa gaya tak sentuh itu ditimbulkan oleh medan. Ya, adanya medan di sekitar penyebab. Jadi kalau magnet dia punya medan yang garis medan itu keluar dari kutub utara masuk dari kutub selatan, ya. Maka kalau kita taburkan di sini serbuk besi, maka serbuk besi itu akan membentuk garis, ya, dari utara ke selatan. Maka kalau di sekitar magnet yang ada besi, maka besi itu akan tertarik. Atau, ya, kalau ditempatkan di sekitar magnet itu magnet lain, kalau dia sekutub, maka dia akan tolak menolak. Maka di sini ada pesan sosial juga yang bisa kita sampaikan ke siswa kita. Bahwa kalau sekutub dia tolak menolak. Kalau dia berlawanan kutub dia akan tarik menarik. Ini yang perlu kita pesan sosialnya adalah ini sekarang ini kan sepertinya LGBT itu sesuatu yang sudah menjadi bukan tabu lagi, ya, sudah menjadi biasa di masyarakat. Tapi kok ada yang manusia yang tertarik sejenis, sementara magnet aja kutub sejenis dia tolak menolak. Kemudian gaya tolak atau gaya tarik dari muatan listrik, itu juga akibat medan yang ditimbulkan dari muatan lain. Jadi kalau muatan listrik, bila sebuah muatan ditempatkan di dalam ruang yang ada medan listriknya, maka dia akan mendapatkan gaya listrik. Medan itu ditimbulkan oleh siapa? Oleh benda bermuatan listrik juga. Bahwa garis medannya keluar dari kutub muatan positif masuk ke muatan negatif. Jadi kalau dia berlawanan muatan, dia akan tarik menarik. Ya. Yang ketiga, gaya gravitasi. Bahwa kenapa
buah kelapa yang matang itu jatuhnya ke permukaan bumi, membentuk garis lurus ke bawahnya. Jadi sebenarnya dia bukan jatuh ke permukaan bumi, jadi dia jatuh menuju pusat bumi. Ya. Nah, garis gayanya adalah menuju pusat bumi. Jadi adanya medan gravitasi yang ditimbulkan oleh bumi kepada benda atau buah kelapa yang bermassa. Itu adalah gaya gravitasi. Nah, kalau dilihat besarnya, gaya Coulomb antara dua muatan besarnya sama. Besar gaya gravitasi antara bumi dengan kelapa dan antara kelapa dengan bumi itu sama. Tapi kenapa kelapa yang jatuh ke bumi, bukan bumi yang jatuh ke kelapa? Yang berbeda adalah medannya. Medan yang ditimbulkan oleh bumi lebih besar dibandingkan yang ditimbulkan oleh buah kelapa. Maka itu dibahas di mana? Itu dibahas di hukum Newton gravitasi. Ya. Oke. Sekarang kita lihat hukum Newton tentang gerak. Ini hukum 1 Newton, hukum kelembaman. Ini yang saat ini sering menjadi polemik. Ya. Ada yang mengatakan hukum 1 Newton adalah bila sigma F sama dengan 0, benda akan bergerak lurus beraturan atau benda akan diam. Ya. Padahal sebenarnya, tapi dicontoh sering para narasumber memperlihatkan adalah bagaimana uang logam ditaruh di atas kertas di atas atau di atas gelas, kertasnya ditarik, uang logamnya jatuh ke dalam gelas, atau kertas ditaruh di bawah botol, kertasnya disentak, botolnya tidak jatuh. Nah, itu apakah sigma F-nya sama dengan 0? Itu kan ada gaya yang diberikan. Jadi hukum 1 Newton sebenarnya adalah hukum kelembaman. Setiap benda mempunyai sifat mempertahankan keadaannya, baik dalam keadaan diam atau bergerak. Jadi bukan sigma sama dengan 0-nya bukan di sini. Ya. Jadi dia berusaha mempertahankan keadaan. Jadi hukum lembam, hukum malas. Jadi hukum 1 Newton adalah tentang hukum malas. Contoh di buku-buku dituliskan. Contohnya adalah orang di dalam mobil. Di saat mobilnya direm, itu orangnya akan terdorong ke depan. Atau saat mobilnya digas, orang akan tersentak ke belakang. Itu berarti apa? Dia dalam keadaan mempertahankan keadaan. Jadi implikasi dari hukum 1 Newton ini adalah setiap benda cenderung bergerak lurus kecuali ada gaya yang membelokkan. Maka dalam implikasinya ini sebenarnya yang disebut dengan implikasi hukum 1 Newton itu adalah adanya kerangka yang lebih kita kenal dengan kerangka Galilean. Ya. Bahwa ada kerangka referensi gerak yang disebut dengan kerangka referensi inersia atau kerangka referensi Galilean yang bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Inilah yang implikasi dari hukum 1 Newton. Kita melihat di sini ada kerangka Y, X, dan kerangka Y aksen, X aksen. Ya. Kerangka O dan kerangka O aksen. Kita duduk
di bangku kita sekarang, berarti kita ada di kerangka Y aksen. Kerangka O atau kerangka O aksen. Kerangka O-nya mana? Kerangka O-nya adalah bumi. Bumi kita ini sedang mengalami rotasi. Sedang mengalami revolusi. Artinya sebenarnya kita tidak diam. Atau kita ambil O aksen ini orang di dalam mobil. Mobilnya bergerak dengan kecepatan konstan. Maka dalam kerangka O dan O aksen itu akan bisa kita transformasikan secara transformasi Galilean. Ya. Karena tidak ada pergerakan dalam arah Y, maka Y sama dengan Y aksen. Tidak ada pergerakan dalam arah Z, karena Z sama dengan Z aksen. Pergerakan hanya ada pada kerangka X. Maka hubungan antara X dengan X aksen adalah X sama dengan X aksen tambah VT. VT adalah lajunya kerangka O. V itu adalah laju kerangka O aksen terhadap kerangka O. Maka hukum 1 Newton, hukum kelembaman yang terkait dengan kerangka referensi inersia ini, itu harus dapat membuktikan dua hukum Newton lainnya berlaku sama di kedua kerangka. Bahwa hukum 1 Newton di kerangka O aksen, hukum 2 Newton di kerangka O aksen, itu sama dengan hukum 2 Newton di kerangka O. Hukum 3 Newton di kerangka O aksen sama dengan hukum 3 Newton di kerangka O. Jadi, implikasinya ini. Jadi, di hukum 1 Newton ini, bila kita berada di kerangka O aksen ini, yang bergerak dengan kecepatan konstan, sebenarnya kita diam kan di terhadap O aksen. Kita diam terhadap O aksen. Tapi kita bersama O aksen bergerak terhadap kerangka O. Ya. Terhadap O aksen kita bergerak terhadap kerangka O. Jadi dalam O aksen, di dalam mobil kita diam terhadap mobil. Bapak Ibu duduk dalam mobil, itu Bapak Ibu diam terhadap mobil. Tapi mobil yang bergerak terhadap tanah, berarti Bapak Ibu juga bergerak terhadap tanah. Selama Bapak Ibu diam dalam mobil itu, kecepatan Bapak Ibu sama dengan kecepatan mobil. Gerak Bapak Ibu sama dengan gerak mobil. Maka, di saat mobil itu diberi gaya, apakah itu gaya yang menambah kecepatannya, atau gaya untuk mengurangi kecepatannya, maka Bapak Ibu di situ akan mempertahankan keadaan Bapak Ibu yang bergerak dengan kecepatan konstan tadi. Atau di saat mobil itu belum bergerak, diberi gaya untuk dia bergerak, maka Bapak Ibu mempertahankan diamnya di kondisi tadi. Jadi, di sini yang perlu kita luruskan, ayo, kalau ada beberapa buku mengatakan sigma F sama dengan 0. Sigma F yang mana yang 0? Ya. Hukum 1 Newton tidak ada implikasi mengatakan sigma F sama dengan 0. Ya. Hukum 1 Newton mengatakan kelembaman. Bahwa benda itu, benda bermassa bersifat lembam, malas. Maka implikasinya sebenarnya adalah kerangka referensi gerak. Minggu lalu kita sudah bahas. Ada acuan gerak. Ya. Maka O aksen dikatakan bergerak bila posisinya bergerak terhadap O. Mobil dikatakan bergerak bila dia mengalami gerak terhadap tanah. Berpindah dari suatu titik acuan di tanah. Orang di dalam mobil, dia diam terhadap mobil, tapi dia bergerak terhadap titik acuan di tanah.
Maka di saat mobil mendapat atau gaya, orang tersebut akan memberikan respon mempertahankan keadaannya. Ya. Oke. Maka aplikasi hukum 1 Newton mana? Bapak Ibu kenal dengan seat belt? Coba Bapak Ibu, seat belt itu ditarik secara pelan, itu dia bisa panjang. Tapi kalau disentak, itu dia akan terkunci di posisinya. Itu adalah aplikasi hukum 1 Newton dalam teknologi. Ya. Oke, ini hukum 1 Newton. Moga-moga bisa dipahami. Mungkin nanti ini mungkin ini akan menimbulkan beberapa polemik di Bapak Ibu, nanti akan kita diskusi. Ya. Hukum 2 Newton. Awas, ini hati-hati. Hukum 2 Newton di dinamika gerak, lah benda mendapatkan percepatan A jika ada gaya bekerja pada benda tegar yang bermassa M. Ya. Jadi A itu adalah, kalau kita rumuskan, A itu adalah sigma F per M. Sigma F per M ini berlaku untuk benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda yang massanya konstan. Ya, benda yang bentuk dan massanya konstan. Ya. Karena nanti kalau Bapak Ibu waktu mengajarkan gerak roket, Bapak Ibu, itu akan ada di materi momentum. Maka di situ F adalah gaya dorong roket sama dengan dpdt. dpdt itu perubahan momentum dalam selang waktu tertentu. Ya. dpdt, V itu adalah M dan V. Ya. Berarti ada V dmdt dan M dvdt. Jadi ada atau V delta M per delta T dan M delta V per delta T. Delta V per delta T itu adalah percepatan. Tapi delta M per delta T itu adalah perubahan massa. Karena untuk roket itu ada gaya dorong dari gas yang disemburkan ke belakang. Maka di sini hukum 2 Newton yang dibahas dalam dinamika gerak itu khusus untuk benda tegar. Ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengatakan kunci benda tegarnya di sini, itu nanti anak-anak akan mempertanyakan atau dia akan mengalami polemik di saat pembahasan gerak momentum. Ya. Gaya gerak pada momentum. Ya. Pengaruh gaya pada gerak momentum. Oke. Sigma F itu gaya total. Nanti kenapa gaya total? Karena nanti kita lihat bahwa F itu tidak hanya satu. F itu ada beberapa gaya. Ada yang searah dengan perpindahan, ada yang berlawan arah. Ya. Oke. A itu percepatan dan M itu massa benda tegar. Oke. Maka dalam percobaan hukum 2 Newton kita sering melakukan percobaan begini. Ini adalah salah satu pengaruh massa terhadap. Oke, mana yang variabel bebas? Kalau di hukum 2 Newton mana variabel bebas? Mana variabel terikat? Maka cara menentukannya apa? Apakah A yang menimbulkan F
atau F yang menimbulkan A? Percepatan yang menimbulkan gaya atau gaya yang menimbulkan percepatan? Gaya yang menimbulkan percepatan. Gaya menimbulkan percepatan. Kalau benda itu, jadi ini ada dua pandangan. Kalau dilihat dari gaya yang kita berikan dari luar, maka gaya yang menimbulkan percepatan. Tapi dilihat dari benda yang bergerak dengan percepatan A, maka dia mendapat gaya berapa? Berarti gaya menimbulkan percepatan atau percepatan menimbulkan gaya? Dari gaya gerak. Ya. Jadi, maka Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa ada pengaruh percepatan, massa, dan gaya terhadap gaya. Maka kita lihat di sini. Kira-kira mana massa yang lebih besar? M1 dibandingkan M234. Yang paling besar mana? Yang paling kecil mana? M1 paling besar atau paling kecil? M4 paling besar atau paling kecil? Apa arti grafik ini? Maka terlihat di sini bahwa di M1 benda 1 ya, itu dibutuhkan gaya yang besar untuk menimbulkan percepatan yang kecil. Di M4 dibutuhkan gaya yang kecil untuk menimbulkan percepatan yang besar. Artinya di situ massa 1 lebih besar daripada massa 2, 3, 4. Ya, kalau dari percobaan. Maka untuk menetapkan bentuk ini, karena di sini ada gaya, ada percepatan, ada massa, kita lakukan aja analisis dimensi. Ya. Kita tahu dimensi gaya apa? LT-2. Dimensi percepatan apa? LT-2. Dimensi massa apa? M. Ya. Ini konsep analisis dimensi ini hanya ada di bab sebelum gaya gerak di besaran satuan, tapi tidak pernah muncul, tidak pernah digunakan di materi setelahnya. Konsep vektor hanya ada di depan, tapi nggak pernah digunakan. Ini yang membuat siswa kita itu ini untuk apa dipelajari di depan dimensi itu. Maka setiap percobaan, mari kita gunakan analisis dimensi untuk mendapatkan persamaan. Karena tidak semuanya persamaan itu bisa kita dilihat dari grafik secara langsung. Oke. Kita ambil aja sembarang. Ini A, ini F, ini massa. Ya. Kita lihat hubungan antara percepatan, gaya, dan massa. Maka kita tetapkan percepatan LT-2. Maka kita ambil gaya pangkat A, massa pangkat B. Ya. Oke. Dari kesamaan ini, di ruas kiri ada massa? Tidak ada. Di ruas kanan, M pangkat A kali M pangkat B. Berarti M pangkat A tambah B. Ya. Di luas kiri tidak ada, maka A tambah B sama dengan 0. Di luas kiri karena ada M pangkat 0 di sini,
Di sini di ruas kanan M pangkat A tambah B. Jadi A tambah B sama dengan 0, A sama dengan min B. Untuk T, di ruas kanan ada T pangkat min 2A. Ruas kiri T pangkat min 2. Ya. Maka min 2A sama dengan min 2. A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1, A sama dengan min B, berarti B sama dengan min 1. Atau bisa juga dari L. Ruas kiri L pangkat 1, ruas kanan L pangkat A. Jadi A sama dengan 1. Ya. Di sini kita masih ganti. A-nya 1, B-nya min 1. Nah, dapatlah persamaannya. A sama dengan F per M. Ini F pangkat 1, M pangkat min 1. Ya. Jadi, ini salah satu contoh bagaimana kita menerapkan dari percobaan, dari Bapak Ibu melakukan praktikum, anak-anak menganalisis praktikum dengan grafik, itu kan kita di praktikum itu melihat beberapa pengaruh variabel. Ya. Maka dari variabel-variabel yang diamati tadi, lihat hubungannya dengan menggunakan analisis dimensi. Boleh nggak di luar kirinya F, luas kanannya? Jadi di luas kiri MLT min 2 pangkat MLT min 2, MLT min 2, luas kanannya LT min 2 pangkat A dan M pangkat B. Boleh saja. Tidak ada masalah. Ya. Jadi kita dengan dimensi ini kita boleh mengacak-acak. Tapi nanti tetap akan hasilnya A sama dengan F per M. Atau F sama dengan MA. Karena ini A di kiri, ini F dan M di kanan, maka samanya dapat A F per M. Ya. Oke. Terpaksa udah 13.50 aja. Ya. Sekarang kita lihat hukum 3 Newton. Ya. Hukum 3 Newton ini gayanya itu selalu terjadi berpasangan. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Artinya di sini antara gaya yang benda A dan benda B itu harus ada sentuhan dari dua benda. Jadi gaya hukum 3 Newton ini berlaku pada gaya berpasangan yang bersentuhan. Kemudian dia aspirasi ini dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah berbalik. Dan dia harus segaris. Ya. Ini sampai saat ini ada polemik yang mengatakan bahwa gaya berat benda dengan gaya normal jadi berat benda di atas meja dengan gaya normal meja terhadap benda itu bukan pasangan aksi reaksi. Karena ini ada dua mazhab sekarang. Ya. Ada yang menambahkan lagi selain segaris ini harus satu titik kerja. Kalau gaya berat benda itu kan bekerja pada titik pusat massa. Gaya normal bekerja dari kontak permukaan. Jadi kalau dia mazhabnya mengatakan harus satu titik pangkal, maka itu tidak pasangan aspirasi. Tapi dari beberapa yang referensi yang saya baca, itu tidak perlu dijangkakan bahwa gaya itu harus satu titik kerja. Dan gaya ini tidak saling menghilangkan. Ya. Jadi misalnya, ini salah satu contoh. Kalau kita tempatkan di tengah-tengah orang yang lagi terik tambang, talinya itu kita hubungkan kepada pegas.
neraca pegas ya, atau dinamometer. Bila tim kiri menarik pegasnya itu sebesar 10 Newton, tim kanan juga menarik sebesar 10 Newton, berarti dia seimbang kan? Maka pegasnya kira-kira menunjuk angka berapa? Silakan Bapak Ibu jawab di chat. Ya. Coba kita lihat. Di chat. Silakan Bapak Ibu jawab di chat dulu. Oke. Ada yang jawab 0. Ya. Ada 1 orang, ada 2-3 orang yang menjawab, ada 2 orang jawab 0. 3 orang menjawab 10. Ya. Nah, menjawab 10 nambah. Tapi tidak ada yang menjawab 20 ya. Oke. Coba, Bapak Ibu, yang si tim A menarik 10 Newton, tim B menarik 10 Newton. Kenapa 0 ya? Yang menjawab 0. Ya. Ada yang menjawab 20. Nah, ini bagaimana? Coba Bapak Ibu silakan. Nanti kita lihat ya. Analisis. Kalau Bapak Ibu menggunakan dinamometer, ya, Bapak Ibu menggantungkan benda bermassa 1 kilogram pada dinamometer, maka dinamometer akan menarik, benda akan menarik dinamometer sebesar 10 Newton. Kalau dinamometer di Bapak Ibu pegang, maka Bapak Ibu harus menahan dinamometer sebesar berapa? 10 Newton juga kan? Kalau Bapak Ibu tidak tahan 10, tidak berikan gaya sebesar 10 Newton, maka kalau lebih besar dari 10 Newton Bapak Ibu beri gaya, maka dinamometernya bergerak naik. Atau kurang dari 10 Newton, dinamometernya akan tertarik ke bawah. Artinya apa? Bahwa benda yang beratnya 10 Newton akan menarik dinamometer sebesar 10 Newton. 10 Newton dinamometer akan menarik tangan Bapak Ibu sebesar 10 Newton dan Bapak Ibu harus menahan sebesar 10 Newton. Dinamometer akan menunjuk tetap 10 Newton. Ya. Oke. Ini bisa kita diskusikan nanti ini. Karena jawabannya cukup beragam. Ya. Nggak mungkin 0. Ya. Ya, kalau 0 berarti berat benda tadi nggak terukur kan? Oke. Oke, nah nih. Bila benda, ada 2 benda, M1 dan M2 pada bidang datar yang licin. Benda M1 saya dorong. Sehingga benda M2 juga terdorong. Dia bergerak dengan buah percepatan. Apa yang terjadi? Bahwa gaya yang saya beri silakan sebesar F akan mendorong benda M1. Benda M1 akan mendorong benda M2. Ya. Benda M2 akan menahan benda M1. Maka gaya normal benda M1 terhadap benda M2 ada apa tidak? Silakan jawab di chat lagi. Jika ada, berapa besarnya? Jika tidak, kenapa tidaknya? Kita lihat lagi chatnya. Ya. Ada. Pak Ahmad Husaini menjawab ada.
Ada. Kira-kira? Oke, semuanya menjawab ada. Oh, ada yang jawab tidak ada. Bu Nani menjawab tidak ada. Oke, yang menjawab tidak ada, apa definisi gaya normal kita tadi? Kalau menurut Bu Nani, Pak, maaf. Gaya normal itu adalah gaya yang mengimbangi dengan gaya berat sehingga benda tetap berdiri tegar. Kenapa saya katakan tidak ada, Pak? Karena di situ benda ditahan oleh permukaan meja. Seperti itu, Bapak. Oke. Kan gaya normal itu kan gaya yang kalau Bapak Ibu, kalau kita menaruh tangga di dinding, kan dimiringkan. Dari lantai ke tangga ada gaya normal kan? Dari dinding ke tangga tidak ada gaya normal? Pak Ahmad Husseini mengatakan bahwa gaya normal kan karena ada dua benda yang bersentuhan. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang diberikan karena ada dua benda yang bersentuhan. Kalau terhadap meja tadi karena dia punya gaya berat, maka meja akan memberikan gaya normal kepada benda. Di sini benda satu mendorong benda dua. Yang masanya lebih besar, bendanya lebih besar benda dua. Maka benda dua akan menahan benda satu. Menahan itu berarti dia memberikan gaya normal. Ya. Oke, mari kita analisis. Di sini berlaku bahwa karena dia bergerak ya, sigma F sama dengan MA. Ya. Sigma F sama dengan MA. Berarti gaya yang bekerja mana? F yang mendorong dikurang F12. Sorry. Ini terbalik. F dikurang F21. F21 adalah benda gaya yang diberikan benda 2 akibat gaya yang diberikan oleh benda 1. Ya. Ditambah F12 yaitu gaya yang diterima benda 2 dari benda 1. Itu sama dengan M1 tambah M2 kali A. Karena dia jadi sistem kan. Di sini F21 dengan F12 besarnya sama atau tidak? Ayo. F21 dengan F12 besarnya sama apa tidak? Sama. Sama. Kenapa dia sama? Aspirasi. Yang ditanya kenapa dia sama? Karena dia nempel. Ya kan? Dia nempel kan? Kalau tidak sama dia tidak akan nempel kan? Maka di situ dia menjadi gaya aksi reaksi. Maka itu menjadi gaya normal benda 2 terhadap benda 1. Ya. F21 berapa besarnya? Itu sama dengan gaya dorong yang dirasakan oleh benda 2. Gaya dorong benda 2 yang menyebabkan percepatan gaya yang membuat benda 2 bergerak, yaitu F21 sama dengan M2A. Maka gaya normal yang dirasakan oleh benda 1 sama dengan M2A. Ya. Jadi ini yang perlu mungkin kita ini kan. Bahwa selama ini kita hanya terfokus memperlihatkan gaya normal itu benda dengan mejanya saja. Sehingga waktu membahas tangga di bidang miring, tangga yang dimiringkan, nanti dibahas di gerak
rotasi, itu sering mengalami kesulitan anak menerima. Moga-moga nanti yang membahas gerak rotasi bisa menjelaskan lebih detail. Oke. Jadi ini ada pasangan aksi reaksi di sini. Benar tadi kata Bapak tadi, ya. Maaf, saya tidak bisa lihat yang bicara siapa karena di layar saya hanya muncul 4 orang, ya. Jadi nggak lihat nama siapa yang aktif bicara tadi. Jadi ini adalah pasangan aksi reaksi. Ya. F21 dengan F12 ini sama dan berlawan arah. Oke. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan tidak ada, bisa paham ya, bahwa gaya normal itu adalah gaya yang timbul. Ya, ada ya, yang Pak, terima kasih. Paham saja. Iya. Jadi gaya normal itu tidak hanya oleh meja dengan benda, tapi gaya normal itu adalah gaya yang timbul karena adanya kontak. Ya. Jadi sebenarnya, ya, kalau kita lihat di gaya pegas itu juga pasangan aksi reaksi, ya. Gaya pegas itu juga pasangan aksi reaksi. Kita tarik pegasnya, maka pegas akan memberikan gaya pemulih. Kan waktu kita tarik, waktu dia sudah seimbang, itu adalah pasangan gaya aksi reaksi. Kan F-nya min KX kan. F yang kita berikan untuk menarik sama dengan min KX. Min KX adalah gaya pemulih pada pegas. Ya. Jadi yang pasangan aksi reaksi adalah gaya pegas. Maka untuk pasangan aksi reaksi ini, hukum 3 Newton ini syaratnya bendanya tidak bergerak. Jadi antara benda satu dengan benda dua ini secara sistem dia bergerak, tapi antara benda satu dengan benda dua dia tidak bergerak. Ya. Jadi ini hukum Newton ini Bapak Ibu akan menemukan banyak kajian di buku-buku itu yang miskonsepsi. Ya. Oke. Nah. Ini mungkin terkait percobaan dikit. Ya. Bapak Ibu, bagaimana kita menentukan koefisien gesekan pada gerak di bidang miring? Maka kita lakukan analisis gerak di sini. Ya. Bahwa di bidang miring arah berat benda itu selalu menuju ke pusat bumi. Maka terhadap bidang dia punya komponen. Ya, komponen mg cos theta dan mg sin theta. Mg sin theta yang sejajar bidang ini akan mendorong benda turun. Mg cos theta inilah menjadi pasangan dari gaya normal. Ya. Ini yang menimbulkan yang diberikan bidang pada benda. Maka N sama dengan mg cos theta. Karena N dikurang mg cos theta 0. Kemudian gaya gesekan di sini. F gesekan mu G kali N. N-nya adalah mg cos theta, jadi mu G kali M G cos theta. Ini benda belum menunjukkan koefisien gesekan ya. Ini kalau benda meluncur bebas, di sini, maka mg sin theta kurang gesekan kinetis ini sama dengan ma. Mg sin theta dikurang gesekan kinetisnya ke belakang. Gesekan kinetis bisa kita ganti mg mu
G kinetis kali mg cos theta. Ini adalah total gaya yang menyebabkan dia bergerak. Ini adalah sama dengan MA. 2 Newton ya. Maka untuk menentukan koefisien gesekan, benda tepat akan bergerak turun. Artinya A-nya 0 ya. Kalau dia tepat akan bergerak turun berarti A-nya 0. Maka sini mg sin theta dikurang mu g statis mg cos theta sama dengan 0. Ya. Sehingga kita dapatkan koefisien gesekan statisnya adalah sin theta per cos theta atau tangen theta. Tangen theta itu tinggi ini per panjang ini. Maka Bapak Ibu bisa membuat alat praktikum sederhana ya dengan menggunakan papan. Kemudian papan itu kita beri penyangga di sini. Penyangganya didorong secara pelan-pelan. Ya. Ini papan atau papan ini dikasih tali ke atas pakai katrol, kita tarik secara pelan-pelan. Kemudian dikasih penyangga di sini. Ya. Maka lihat kapan tepat dia akan turun. Tepat dia akan bergerak. Ya. Maka tepat dia akan bergerak, maka perbandingan tinggi ini terhadap datarnya, ya, sumbu depan terhadap sumbu apitnya adalah itulah nilai US. Jadi koefisien gesekan statis. Oke. Mu K tidak bisa kita tentukan dengan percobaan. Ya. Maka apa syaratnya di sini? Koefisien gesekan statis itu bekerja pada benda yang diam. Koefisien gesekan kinetis itu bekerja pada benda yang bergerak. Koefisien gesekan statis nilainya selalu berubah bergantung pada gaya F yang bekerja pada suatu benda. Maka dalam koefisien hubungan antara gaya tarik dengan gaya gesek statis itu adalah aksi reaksi. Ya. Sedangkan koefisien gesekan kinetis nilainya selalu tetap tidak bergantung pada kecepatan dan percepatan benda. Ya. Koefisien gesekan statis dicapai nilai maksimumnya saat benda tepat akan bergerak. Gesekan kinetis tidak ada nilai maksimum. Ya. Ini ada data dari buku ini. Jadi kalau kita lihat, kalau persendian kita itu gesekan statisnya dengan kinetis sama, koefisien gesekan sendi. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang koefisien gesekan statisnya lebih besar dari kinetis, itu kalau sendi-sendinya udah mulai susah digerakkan, ya, udah mulai kaku. Jadi kalau kita normal, tidak ada sakit di sendi, maka koefisien gesekan statis dengan kinetisnya beda, lebih besar, sama. S, jadi S di atas S, maka koefisien gesekan statisnya sekitar 0,1, kinetisnya 0,3, jauh di bawah. Logam pada logam yang sudah dilumasi, kinetisnya hampir setengah dari statisnya. Kayu pada kayu itu juga hampir setengahnya. Seng pada besi tua, ya, besi tua. Berarti di situ ada besi tua itu yang sudah ada ini ya, ada karatannya. Maka kinetisnya jauh lebih kecil pada statisnya. Baja pada baja, karet pada beton kering. Maka kalau kita grafikkan seperti ini kira-kira. Jadi Bapak Ibu coba lihat di sini. Jadi kira-kira kenapa hukum 1 Newton itu terjadi? Inilah kira-kira penyebabnya. Jadi kalau kita diam,
posisi diam, diberi gaya, maka tepat gaya itu dia akan bergerak, ya, tepat dia akan bergerak, maka di sini terjadi lompatan gaya gesek statis ke kinetis, ya, statis ke kinetisnya dari lompatan. Maka di sini ada lompatan gaya di sini, ya. Gaya yang bekerja kan tetap sebesar ini, ya. Gaya yang bekerja tetap, tapi gaya gesek yang menahannya berbeda. Ya. Maka di waktu awal gerak, maka kita akan terdorong ke belakang. Itu adalah implikasi dari lompatan gaya gesek statis ke gesek kinetis. Ya. Oke, berikut kita bahas aplikasi hukum Newton pada sistem dua benda. Bapak Ibu, ini sering kita ajarkan di SMA. Apa syarat yang harus dipenuhi di sini? Ya. Di sini kita syaratnya adalah bahwa talinya tidak bersifat elastis. Karena kalau talinya elastis, di sini gaya tegangan talinya tidak sama. Yang kedua, talinya tidak slip di katrol, sehingga di sini tidak ada gaya yang hilang atau energi yang hilang di katrol. Jadi dia memutar katrol. Dia seperti nempel di katrol. Jadi sering kita menemukan soal tidak ada gesekan antara tali dengan katrol. Beda loh artinya. Kalau tidak ada gesekan antara tali dengan katrol, apa yang terjadi? Talinya slip kan di katrol. Padahal yang dimaksud sebenarnya, ya, yang ini di sini salah satu miskonsepsinya. Yang dimaksud di sini yang benar itu adalah tali itu nempel di katrol. Gitu. Kalau nempel di katrol, artinya gesekannya bukannya tidak ada, malah gesekannya maksimum terhadap katrol. Ya. Maka di sini kita tidak melihat katrol sebagai tegangan tali ini akan dengan asumsi begitu, ya. Walaupun tali tadi memutar katrol, membuat katrol berotasi, tapi di sini tegangan tali T1 dengan T ini sama. Sehingga Bapak Ibu, di sini kita harus melakukan kajian satu persatu dulu. Kalau benda ini bergerak turun, ini nggak mungkin bergerak naik kan? Karena sini nggak ada gaya, udah jelas gaya geseknya ke belakang. Berarti bendanya bergerak turun. Maka WB min T sama dengan MB kali A. Sigma F sama dengan MA. Ya. 2 Newton. Sigma F-nya mana? WB min T. Ya. Berat benda B dikurang gaya tegang talinya. Untuk benda A, T min FG sama dengan MA, ya, kali A, kali percepatannya. Ya. Dengan asumsi tadi tidak bersifat elastis, maka tegangan tali adalah tetap. Karena tegangan tali tetap bisa kita substitusi. Ya. T yang pertama kita ganti dengan T yang kedua. Jadi WB min FG plus MA kali A sama dengan MB kali A. Sehingga di sini WB dikurang FG sama dengan MB tambah kali A tambah MA kali A. Percepatan. Atau sigma F sama dengan sigma M kali A. Ya. Jadi yang perlu di sini yang perlu kita luruskan adalah di sini, di soal jangan lagi dikatakan tidak ada gesekan antara atau
katrol dengan tali. Kalau tidak ada gesekan berarti katrol di sini, tali di sini slip di katrol. Kalau tidak ada gesekan dia slip kan. Ya. Oke. Oke. Berikut kalau dia 3, nah sistem 3 partikel. Ada M3, ini yang dianggap tergantung ya. Bukan ini ya, bukan nempel di dinding ini ya. Nah, kalau dia tergantung, maka kita lihat di sini. Benda 3 mana gayanya? Karena dia bergerak turun, W3 dikurang T1 sama dengan M3A. Benda 2, T1 dikurang F gesekan 2 dikurang T2 ke belakang nih sama dengan M2A. Benda 3 berarti kalau kita samakan T1 dikurang mu G K kali M2G kurang T2 sama dengan M2A. Benda 1 maka yang menariknya adalah T2 dikurang F GK sama dengan M1A. Apakah T1 sama dengan T2? Apakah T1 sama dengan T2? Tidak, Pak. Tidak, ya. Karena sini ada gesekan kan? Tidak sama. Tidak sama. Ya. Maka kita substitusi satu persatu. Di sini ada T2. T2-nya kita substitusi dulu dari persamaan. Jadi T2 di persamaan benda 2 kita ganti dengan T1, T2 dari persamaan benda 1. Ya. Jadi ini T1 kita ganti. T1 ini kita ganti. Jadi di sini ada T2. T2 kita ganti lagi. Ya. Maka setelah kita uraikan, maka W3 dikurang gaya gesekan benda 2 dikurang gaya gesekan benda 1 ini sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 kali A. Ini kan M1 ini min kan. Ya. Maka sini berlaku juga sigma F sama dengan sigma MA. Oke. Ini agak cepat aja ya karena sudah mau 3:4. Nah, kalau katrol ya. Apa yang terjadi di sini? Sistem benda 1 kita lihat. Ya, maka W1 kurang T sama dengan 1A. Jadi kita harus memandangnya satu persatu dulu. Kita ajarkan ke siswa kita lihat dulu satu persatu. Ya. Lihat di benda 2. Benda 2 T yang menahan ada 2. Ya, berarti di sumbu Y ada 2 T. Di atas dan ke bawahnya M2 atau W2 ya. Maka 2T tambah T dikurang W2 sama dengan M2A. Ya. Karena dia bergerak naik kan. Nah, tetap lagi asumsi tali tidak bersifat elastis. Ya. Maka T-nya bisa kita T di sini sama dengan T di sini, sama dengan T ini. Jadi 2T, T-nya adalah W1 dikurang dikurang M1A ya. Maka dengan kita jumlahkan berarti juga di sini bahwa sigma F sama dengan sigma M kali A. Ya. Oke. Nah, berikut. Ini yang agak menimbulkan polemik dikit ya. Ini ada 2. Di tikungan itu, Bapak Ibu yang tinggal di Bandung, ya, tinggal di Bandung, yang sering lewat Jalan Cipularang, atau secara nasional kita mengenal itu ada tikungan Saiful Jamil, ya, di mana Saiful Jamil sekeluarga sering mengalami kecelakaan di situ. Itu orang mengatakan di situ ada hantu yang mendorong mobil. Itu bukan hantu.
itu tikungan yang salah secara fisika. Tapi Bina Marga mengatakan tidak salah. Kenapa? Karena sebelum tikungan itu dia sudah menuliskan hati-hati. Batas kecepatan maksimum adalah di situ kalau tidak salah 60 km per jam. Ya. Batas kecepatan maksimum 60 km per jam. Artinya apa? Kalau lebih dari 60 km per jam, maka di situ gaya yang bekerjanya untuk membuang keluar lebih besar. Kenapa? Itu tikungan, tikungannya ke kanan. Ya, tikungannya ke kanan, tapi jalannya dibuat miring ke kiri. Kenapa? Kalau dibuat miring ke kanan, maka air akan menumpuk di tengah, di bagian tengah. Jadi dia agak sedikit turunan dikit dan tanjakan. Tikungan antara turunan dan tanjakan. Ya. Jadi dia tidak, kalau kita ke Bandung itu kan agak banyak menanjaknya. Ya. Bapak Ibu kalau ke Bandung silakan dilihat di kilometer 90-an itu 80 sekian ya. 89, 95 ya. Salah satu antaranya. Saya lupa pasnya di kilometer berapa. Itu tikungannya miring ke kiri, tapi dia menikung ke kanan tapi miringnya ke kiri. Kalau tikungan tanpa gesekan, kalau kan ada tanpa gesekan, maka kita menganalisisnya. Ya. Ini ada tikungan miring dengan kemiringannya delta. Ya. Berarti sini gaya beratnya adalah menuju pusat bumi. Ada komponen gaya berat di sini. W cos theta, atau ini gaya normal dari bidang dari sini, maka pada mobil ada gaya normalnya ke sini tegak lurus pada permukaan jalan, maka ini adalah komponen gaya normal n cos theta. Ini saya kebalik menggambarnya. Ini harusnya n sin theta di sini, ini fs-nya di sini. Fs-nya di sini. Ya. Oke. Maka secara vertikal kita dapat di sini W sama dengan n cos theta. Horizontal n sin theta ini dikurang fs ya, sama dengan mv kuadrat per r. N sin theta sama dengan fs gaya sentripetal sama dengan mv kuadrat per r. Ya. Maka fs-nya ini keluar di sini. Ya. Ini kebalik. Maka kesamaan dua ini, maka n-nya bisa kita ganti. Jadi w per cos theta, maka atau mg per cos theta kali sin theta sama mv kuadrat per r. M bisa kita coret, ini g tanggen theta, maka V sama dengan GR tanggen theta. R adalah jari-jari kelengkungan dari tikungan. Tikungannya berapa jari kelengkungannya? Tanggen theta adalah kecepatan ke sudut kemiringan tikungan. Ya. Maka ini batas kecepatan maksimum. Ya. Kalau ini mungkin Bapak Ibu tidak masalah ya. Bisa lompati. Nah, bagaimana kalau di sini ada gaya gesekan? Itu bannya itu kan waktu di tikungan itu kan ada gesekan antara ban dari komponen gaya berat yang ke dalam tadi dengan ini. Dengan jalan, ban dengan jalan. Ini kalau kita lihat tikungan dengan miring dengan gesekan, maka gaya pada sumbu vertikalnya ya, W di sini ada gaya gesekan. Gaya gesekannya kemana? Kan gaya yang keluar kan? Ke dalam kan? Gesekan ke dalam kan? Karena gaya sentrifugalnya keluar. Ini F gesekannya. Ya. Ini kali N. Jadi W ditambah F
G sin delta sama-sama ke bawah kan komponennya. F gesekan sin delta statis. Nah, ini sama dengan W mu G N sin delta. Ya. F gesekan tadi adalah mu G kali N. Ini sama dengan N cos theta. Oke. Jadi daripada sini W adalah N kali cos theta kurang mu G sin theta. Mu S ya. Mu gesekan statis. Karena ini gesekan statis. Tidak ada ban tidak. Ini kan kita akan terdorong keluar kan. Mobil itu akan terdorong keluar. Maka gesekannya ke dalam. Maka pada sumbu horizontal, kita lihat di sini. N sin delta yang ke kiri ditambah F gesekan cos theta. Ini komponen N sin delta ini sama dengan ya N sin delta mu G kali N cos theta. Ini sama dengan MV kuadrat per R. Atau kita sederhanakan jadi N. Sekarang kalau N-nya kita ganti, kesamaan kedua persamaan ini kita dapatkan MG per cos theta kurang mu G sin theta. Ini dari persamaan di atas ini. Ya. Dari persamaan ini. Dari persamaan ini. Ya. Ini dia. Ini. Maka sama dengan MV kuadrat per R. Maka kalau cos theta di pembilang ini kita keluarkan cos theta-nya jadi sin per cos. Ya, ini cos theta dikeluarkan cos per cos. Satu tinggal satu di sini. Ini sin per cos. Maka dapatkan sini V adalah GR mu S tambah tangen delta per 1 kurang mu S tangen delta. Oke. Jadi di sini terlihat bahwa ban yang licin itu akan lebih selamat di tikungan dibandingkan ban yang kasar. Kecepatannya akan lebih besar. GR mu S tambah tangen delta per 1 kurang mu S tangen delta. Mu S tambah tangen delta lebih besar daripada tangen delta. Ya. Kalau tadi kan GR tangen delta saja. Ya. Di pembilangnya, penyebutnya juga dikali dengan adalah bilangan yang lebih kecil dari 1. Ini juga akan menghasilkan nilai yang lebih besar lagi. Maka, nih, ya. Maka di ban itu kalau kita lihat ya ban itu beda-beda lagi gripnya ya. Alur ulirnya itu beda-beda. Oke Bapak Ibu mungkin itu yang kita bahas hari ini ya. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Halo Pak Umar. Pak Fauzi. Ya dan 14.30 mungkin kita langsung ke tanya jawab dulu. Mungkin kira-kira apa yang perlu dijelaskan tambahan. Silakan Bapak. Mau tanya Pak, untuk pemiringan yang barusan Bapak jelaskan, itu kalau pemiringan segitu apa enggak terbalik Pak? Posisi geseknya. Oke. Kan seharusnya kan keluar Pak itu Pak. Oke. Kan Di kemiringan ini, di kemiringan ini, mobil kita itu terdorongnya kemana? ke dalam. Kalau dia berdiam, kalau dia tidak bergerak, dia akan terdorong ke dalam. Sekarang Bapak kalau lagi menyetir, Bapak akan terdorongnya ke dalam apa keluar? Yang tertumpuk
kalau dari gambar itu tertumpu yang ban sebelah kanan. Iya. Kalau kan Sentripetal. Sentripetanya kan keluar kan. Iya. Gaya itu akan menyebabkan kita akan terdorong keluar kan. Vertikal. Iya betul. Maka untuk menahan itu ada gaya gesek, ada kemudian gaya normal. Gaya geseknya ke dalam. Ban kita itu kan orang akan terbuangnya kan keluar kan. Coba Bapak mainkan tangannya gini. Kalau Bapak Betul, Pak. merasa terdorong ke dalam, gesekannya terdorongnya keluar, gesekannya kemana? Ke dalam. Ke dalam kan? Itu. Iya betul, Pak. Iya. Ya, Makasih, Pak. ya, maka sama-sama Pak. Jadi kita analisis saja. Ya. Tapi kalau mobilnya tidak bergerak, maka gesekannya ke luar. Menahan di kemiringan tadi. Ya. Di sini mobilnya bergerak. Maka di sini yang terjadi bukan gesekan kinetis ya. Yang terjadi adalah gesekan statis. Yaitu yang menahan mobil tidak terlempar keluar. Berarti dia kan statis. Kan tidak terjadi pergerakan mobil ke dalam atau keluar. Ini Pak, ada pertanyaan di kolom chat Pak. Boleh dibacakan? Iya. Silakan. Dari Sulistia Man Kota Sorong. Ya. Jika gaya aksi sama dengan gaya reaksi, besarnya sama, arahnya berlawanan, mengapa bisa tidak saling meniadakan? Itu pertanyaan. Silakan. Lihat neraca. Bu, seperti yang saya ilustrasikan tadi. Ya. Kalau kita pakai neraca Pegas, kita gantungi beban 10 Newton, berarti Pegas mendapatkan tarikan sebesar 10. Newton. Maka Pegas akan menahan sebesar 10 Newton. Apakah terbacanya 0? Tidak. Nah, nah, jadi dia ada. Kalau meniadakan itu berarti dia 0. Iya. Ya. Ringkasnya begitu. Ya, itu ya Bu Sulistia jawabannya. Kemudian ini ada lagi Pak dari Pak Andi dari Mansatu Banda Aceh. Ya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa hubungan gaya tarik dengan gaya gesekan statis adalah hubungan aksi-reaksi. Mohon agar dapat dijelaskan lebih rinci. Saya kurang paham katanya Pak, karena selama ini yang kami dapatkan dari buku bahwa pasangan aksi-reaksi gayanya bekerja pada benda yang berbeda. Terima kasih sebelumnya. Mangga Pak. Oke, sebentar. Saya balik ke mana dia tadi? Bapak dari Aceh, ya nih. Ya. Kan itu pada benda yang berbeda kan? Bahwa kita menarik benda kita kasih gaya F, yang benda diam ya, gesek statis ya Pak ya. Yang saya katakan pasangan aksi-reaksi. Itu benda akan dengan gaya geseknya gaya gesek akan menahan benda kan? Tidak menyebabkan benda bergerak kan? Maka makin besar gaya yang kita berikan, makin besar gaya geseknya. Disinilah yang saya katakan gaya aksi-reaksi tadi. Kalau gayanya kalau gayanya segini, ya, gaya yang saya berikan sini, maka dia menahan juga segini. Ya. Kalau saya tingkatkan, maka dia tahan juga segini. Saya tingkatkan lagi. Gaya tahannya tingkatkan lagi. Ya. Maka inilah saya sebut dari pasangan gaya gesek dengan gaya tarik pada benda yang diam
itu adalah pasangan aksi reaksi segaris berlawan arah sama besar. Itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini Pak ada yang raise hand juga. Ada Bapak Adinda sama Ibu Agustina. Iya. Kepada Bapak Adinda dulu deh, silakan open mic dulu Pak untuk Silakan. mengemukakan pertanyaannya langsung. Silakan Pak. Satu lagi dari Ibu Agustina. Mau Ibu Agustina udah siap. Silakan Bu Agustina. silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fauji atas kesempatannya. Begini Pak, saya mau bertanya tentang yang tadi hukum 1 Newton Pak. Kata Bapak, hukum 1 Newton itu bukan yang sigma F sama dengan 0, tetapi merupakan hukum kelembaman, bahwa setiap benda mempunyai sifat mempertahankan keadaan. Tetapi di buku-buku, hampir setiap buku itu menuliskan bahwa hukum 1 Newton itu adalah sigma F sama dengan 0, yang bunyinya itu jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan diam atau bergerak lurus beraturan. Itu bagaimana Pak menjelaskan ke anak, atau kan sudah terlanjur itu membaca buku-buku textbook itu Pak, pelajaran yang isinya itu Pak. Ya. Itu bagaimana Pak meluruskannya? Di Terus buku. menjelaskan yang isi bunyi hukum 1 Newton itu bagaimana Pak? Ya. Maksudnya. Sebelum saya jawab, saya bertanya balik. Iya Pak. Di buku itu juga dijelaskan. Contohnya, kalau kita di mobil, kita dorong ke depan, waktu baru bergerak, dan ke belakang waktu direm gitu ya. Iya. Nah, Iya. Iya awalnya. kan pasti dijelaskan begitu kan? Iya, iya Pak. Ya. Kemudian dicontohkan lagi, kita menarik kertas dari bawah botol. Iya. Saya nanya, Betul. 5F-nya sama dengan 0 di mana? Di situ? Iya Pak. Justru itu Pak. Ya, 5F sama dengan 0-nya di mana di situ? Kan kita beri gaya. Mobil direm kan diberi gaya. Iya. Ya. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Bahwa hukum 1 Newton itu adalah hukum kelembaman. Maka yang tepat adalah implikasi dari hukum 1 Newton itu adanya kerangka referensi gerak. Karena hukum 1 Newton itu mendasari 2 hukum Newton lainnya. Bahwa di sini, di hukum 1 Newton, itu menjelaskan ada 2 benda yang ada pada kerangka gerak. Bagaimana kita memandang benda itu bergerak? Ada kerangka O, ada kerangka O aksen. O aksen berarti kita di dalam mobil. Mobilnya diam, baru mau bergerak. Ya. Maka awalnya kita diam terhadap mobil dan diam terhadap tanah. Di saat mobil bergerak, ya, di saat mobil bergerak, berarti mobil mendapat gaya. Gaya itu, karena kita ada dalam mobil, kita merasakan gaya itu. Maka kita berusaha, karena kita lembab, kita akan mempertahankan diamnya kita. Maka kita terdorong ke belakang. Maka Ibu akan lebih gampang menjelaskan hukum 1 Newton ini dengan menggunakan kerangka ini. Ya. O aksen dan O. O aksen ini mobil, O tanah. Ya. O aksen ini mobil, O tanah. Di saat kita ada di dalam mobil, maka di sini yang sigma F sama dengan 0 itu saya juga bingung. Kenapa tiba-tiba muncul beberapa buku sekarang mengatakan hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0. Benda berdiam atau GLB. Saya cari referensi buku teks, itu tidak ada yang menuliskan seperti itu. Tapi di buku yang beredar di SMA
banyak menulis seperti itu. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi kalau di sini kita bisa terima. Kenapa kita terdorong ke belakang? Ya. Maka di sini kalau kita analisis ini, maka hukum 2 Newton berlaku di O aksen, hukum 2 Newton yang dipandang di O aksen, dipandang di O, hukum 2 Newtonnya sama. Hukum 3 Newton dipandang di O dan di O aksen sama. Oke. Jadi implikasi dari hukum 1 Newton sebenarnya bukan sigma S sama dengan O, tapi di situ didefinisikannya ada kerangka referensi gerak, yaitu kerangka referensi inersia atau kerangka referensi Galilean. Kalau kita bicara di Bapak Ibu masih ingat di fisika modern, sebelum kita masuk ke transformasi Lorentz, itu kita diperkenalkan diingat lagi dengan transformasi Galilean. Itulah di situ. Jadi hukum 1 Newton ini terkait dengan kerangka Galilean. Kalau bagaimana menghubungkan dari pandangan O dengan O aksen, itu adalah transformasi Galilean. Ya. Itu kira-kira Bu Kasih. Kemudian ini Pak ada pertanyaan yang aplikasi hukum Newton yang katrol, yang dua benda dihubungkan dengan katrol tadi. Nah di SMA itu ada 2 pembahasan untuk bab dinamika partikel sama dinamika rotasi Pak, mengenai 2 benda yang dihubungkan dengan katrol. Kata Bapak tadi untuk dinamika partikel yang 2 benda dihubungkan katrol itu kan kalau di buku-buku ada tulisan gesekan antara katrol dan tali diabaikan. Kata Bapak itu tidak tepat. Yang tepatnya harusnya syaratnya harus tali tidak elastis dan tali tidak kelip Pak gitu. Ya. Kemudian kan tali akan nempel di katrol, nanti gesekannya maksimum. Nah ini bagaimana kalau ada soalnya untuk dinamika rotasi? Kan itu hampir sama Pak. Tali nanti katrolnya akan memutar Pak itu. Biasanya diketahui ada masa katrol. Itu bagaimana Pak perbedaannya Pak untuk dinamika rotasi? Pernyataan itu. Ya. Jadi kalau di dinamika rotasi, di situ ada energi. Kita menganalisisnya dengan energi. Ya. Di situ ada energi yang berubah menjadi energi yang memutar katrol. Jadi lebih tepat di SMA itu gesekan antara tali dengan katrol diabaikan, bukan nol. Ya, diabaikan boleh. Di soal boleh kata-kata diabaikan boleh. Jadi kita tidak memperhitungkan gesekan tali dengan katrol. Artinya di dinamika partikel kita bahas T pada tali yang menahan benda tergantung sama dengan T yang menarik benda di atas meja. Ya. Sehingga di sini kita tidak memperhitungkan ada energi ini kan ada energi nih. Energi gravitasi yang menarik benda. Ya. Kemudian sebenarnya dengan katrol berputar di konsep dinamika rotasi nanti itu ada energi rotasi katrol. Di sini di dinamika partikel kita mengabaikan dulu yang energi rotasi katrol. Jadi gesekan yang diabaikan tadi artinya di situ bahwa katrol berputar ini itu tidak menarik energi dari sistem. Ya. Jadi energi sistem tidak diperhitungkan untuk memutar katrol. Gitu kira-kira. Terus Pak ini untuk yang sistem katrol yang tadi yang ada 2 katrol Pak, saya mau bertanya ini pertanyaan terakhir Pak, yang sistem katrol Pak. Nah ini ya, ini kan ada A1, A2. Ini untuk mencari A1, A2 apakah sama nilainya atau berbeda Pak itu nilai A1 dengan A2? Beda. Ini saya salah tadi. Karena ini pasti naik. Ini naiknya turunnya. Jadi M1 turun ya Pak? Ya, M1 turun kan. A1 A2 pasti beda.
Ini ada kesalahan tadi, nanti saya perbaiki. Iya, tadi saya lihat di Bapak sama gitu. Ya, nanti saya perbaiki. Iya, Saya perbaiki dan saya kirim ulang di ini ya. Saya kirim ulang revisinya di Instagram di apa? Telegram nanti ya. Ada pertanyaan dari Bu Siti, SMA Dongko. Pasangan gaya yang timbul akibat pengaruh medan, baik itu medan gravitasi ataupun medan listrik, apakah termasuk pasangan aksi-reaksi? Monggo, Pak. Oke. Jadi kalau pasangan gaya dari medan itu gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gitu ya. Itu tidak kita lihat sebagai pasangan aksi reaksi. Ya. Karena dia tidak bekerja dalam satu tidak sentuh ya. Ya. Jadi aksi-reaksi ini syaratnya harus sentuhan. Ya. Oke. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Di sini ada lagi pertanyaan dari kolom chat ya, masih dari Bapak atau Ibu nih, Sulistia. Man Kota Sorong. Tolong dijelaskan bagaimana cara kita menjelaskan makna fisik soal tentang katrol yang ada keterangan masa katrol diabaikan atau tidak ada rotasi pada katrol. Dan soal yang ada keterangannya rotasi pada katrol diperhitungkan. Ya, jadi bagaimana cara membedakannya mungkin gitu Pak? Ya, kalau kita bicara dinamika gerak ini, kita bicara dulu rotasi katrol itu diabaikan. Karena kita belum bicara tentang gerak rotasi. Dinamika kita kan masih di depan. Tapi kalau soalnya sudah digabung dengan gerak dinamika rotasi, ya, setelah kita bicara tentang torka, ya, momen inersia, maka di situ ada faktor energi kinetik rotasi pada katrol. Ya. Jadi analisisnya nanti harus pakai analisis energi di situ. Ya. Jadi ada energi gravitasi yang menarik benda tadi turun, kemudian energi dikurangi energi rotasi pada katrol, kemudian energi kinetik translasi pada benda yang di atas meja. Ya. Itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi Pak nih dari Pak siapa? Bu Elida Harahap. Di sistem 2 katrol kenapa nilai tegangan T sama Pak? Kayaknya sama itu di sistem katrol tadi. Oke. Gimana Pak? Maaf. Di sistem 2 katrol kenapa nilai tegangan T sama? Itu yang tadi yang sistem katrol Pak, yang sistem katrol. Bukan T-nya sama Pak? Iya. Kenapa sama? Apa asumsi atau bagaimana Pak? Makasih. Oh, T ini. Ya. Ini kan tali yang sama. Tali yang sama. Ya. Maka tali ini punya tegangan yang sama. Coba. Di sini talinya kalau tegangnya beda, T kiri lebih besar pada T kanan, dia akan naik sebelah. Ya. Di sini juga kalau dia ini beda T1 lebih besar pada T2, maka geraknya tidak, talinya menjadi tidak sama, panjangnya tetap. Iya Pak. Ya. Waktu sudah menunjukkan jam 3:06. Mungkin masih ada lagi Bu Nung? Mungkin kita 2 pertanyaan lagi ya. Oh, silakan. Kita siapkan tepat jam 3 nanti kita post test 5 menit. Jadi kita ya. Ya siapa? Ini masih ada ini Pak dari Pak Sujiman, dari Mas MAS Beci ya. Bagaimana aplikasi hukum Newton dengan osilasi? Dan bagaimana aplikasi hukum Newton pada osilasi mungkin Pak? Pada osilasi ya. Iya. Oke.
pada osilasi ya itu kan di osilasi kita nanti kita terapkan. Lihat mana pasangan yang gaya yang tidak menyebabkan terjadinya gerak. Maka di situ adalah hukum Newton 3. Kita pakai. Mana pasangan gaya yang menyebabkan gerak. Jadi itu kan ada gaya yang menyebabkan benda, misalnya ayunan ya. Ayunan. Ya. Atau osilasi pada getaran pegas. Ya. Maka waktu pegas kita bebani, dia pegas tertarik. Nah ini Bapak Ibu hati-hati ya. Ini sering muncul soal begini. Sebuah pegas digantungi benda bermassa M. Maka pegas bertambah panjang sejauh 2 cm. Bila pegas ditarik sejauh 3 cm, maka tentukanlah persamaan osilasi harmonisnya. Itu tidak akan pernah osilasi harmonis. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Melebihi, Pak. Melebihi. Kan dia hanya punya space 2 cm untuk bisa naik ke atas. Kan kita tarik tadi dengan ditambah beban kan tambahnya cuma 2 cm. Masa ditarik 3 cm? Kalau ditarik 3 cm, habis itu dia akan menekan juga 3 cm kan? Padahal dia pertama panjang cuma 2 cm. Jadi hati-hati membuat soal. Secara matematis mungkin anak-anak akan bisa kerjakan. Tapi secara fisika itu tidak mungkin. Maka kalau dibebani pertama panjangnya 2 cm, maka ditariknya maksimal 2 cm. Jangan sampai 2 cm juga nggak boleh. Ya. Jadi harus kurang dari 2 cm. Nah, bagaimana osilasinya di situ? Maka di situ kita lihat persamaan geraknya. Itu ada gaya beban tadi. Waktu kita tarik, menyebabkan osilasi. Ya. Itu menyebabkan dia naik turun. Maka di situ itu mungkin materi minggu depan ya. Minggu depan kita ke usaha energi ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, mungkin itu akan lebih kita bahas di minggu depan. Lebih detail. Ya. Mungkin nanti Bapak Ibu kita minggu depan usaha energi masih dengan saya. Jadi saya mohon itu di kolom di kita terhubung ada di grup Telegram. Bapak Ibu silakan menulis permasalahan-permasalahan apa yang Bapak Ibu temuin mulai dari kinematika sampai usaha energi yang belum kita bahas, yang perlu kita bahas. Oke Bapak Ibu, waktu udah habis, silakan kirim. Baik, dengan berakhirnya podcast ini, berarti untuk hari ini kita sudah selesaikan pembahasan tentang dinamika. Saya mohon maaf bila selama penyampaian tadi ada yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa diterima, bisa digunakan. Semoga itu adalah benar. Ya. Saya terlihat dari beberapa referensi. Semoga kita ke depan tidak lagi memberikan ilmu-ilmu yang salah yang kita katakan minggu lalu. Bagaimana yang diutamakan di sini adalah cara berpikir anak yang kita latih. Bagaimana anak kita ajak untuk menganalisa kasus per kasus. Seperti tadi kita sistem gerak, tapi kita lihat satu persatu geraknya. Jangan hanya untuk sistem ini percepatannya sekian, ini percepatan sekian. Kenapa sekian itu? Jangan rumusnya yang diutamakan. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Selanjutnya saya